2 meter dari saya ini udah dalam ini. Ini kalau anak-anak ini kalau bermain, kalau terpeleset ke sini, terperosok ke sini, ini bisa tenggelam. Agar embung air ini tidak terbengkalai sampai saat ini seperti ini gitu. Karena memang aksesnya ini embung air ini agak berbahaya ya, karena banyaknya anak-anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napi Namoto. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi guys ya. Tepatnya di tepi danau ya guys ya. Jadi danau ini ya guys ya, awalnya itu berfungsi sebagai embung ya guys, untuk mengairi persawahan di sekitar daerah sini guys ya. Nah, yang jadi permasalahannya itu di sekitar daerah Cabang Bungin ini guys ya, di sekitar danau ini pemukiman warga sering terendam banjir guys. Karena permasalahannya itu banyak ya guys ya, tidak adanya drainase yang baik dan juga kondisi danaunya yang sangat memprihatinkan. Sudah sejak lama sekali tidak dilakukan normalisasi terhadap danau ini guys ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada warga di sekitar danau ini ya guys ya. Selamat sore abangku. Selamat sore. Dengan abang siapa? Ya, nama saya Marsad. Nah, abang warga di sini ya? Betul, saya asli warga sini, warga Kampung Bojong. Nah, ini kalau boleh tahu nama danaunya apa bang? Ini umumnya masyarakat manggilnya Danau Kalimati. Danau Kalimati ya? Betul. Nah, ini ya. Terkait Danau Kalimati ini, sejatinya memang terlihatnya danau. Namun awalnya ini bukan danau seperti ini. Tadinya nggak pernah banjir dan juga tidak dalam seperti saat ini. Pada sekitar 4 tahun yang lalu, ada dari program Citarum Harum dan juga pihak PBWS pernah melakukan eksploitasi atau juga penggalian tanah di area ini. Normalisasi macamnya gitu? Bukan normalisasi, di mana awalnya tujuannya ingin dijadikan embung. Jadi ini danaunya danau buatan? Danau buatan, ya. Danau buatan. Lanjut. Ya. Sekitar 4 tahun yang lalu adanya penggalian, terus dikeluarkan tanahnya dari area ini sehingga dalam sekitar 5 meter gitu. Dalam banget ya? Tapi entah kemana tanahnya juga nggak tahu saya itu, ya kan? Karena urusan mereka karena itu tahun berapa dibuatnya danau ini? sekitar tahun 2021 ya. Berarti belum lama ya? Iya, 2021 akhir ya. Masuk mau ke 2022. Nah, berarti kan udah 3 tahun ya? Tuh, Nah, selama 3 tahun ini keberadaan, ya bisa kita bilang danau ya bang ya? ya. Keberadaan danau ini lebih banyak negatifnya atau positifnya buat warga di sini bang? Ya, dibilang negatif ya banyak negatif, dibilang positif ya juga ada positifnya juga gitu ya. Bisa dijelasin? Negatifnya di mana danau ini digali dengan begitu dalam, terus ditinggal begitu saja, tidak ada kelanjutannya, di mana harapan masyarakat pada awalnya sangat antusias dan mengharapkan betul-betul ini bisa jadi sebuah embung gitu, atau kolam retensi. Karena di mana di Desa Jaya Laksana ini, Kampung Bojong ini adalah daerah di mana di dalam wilayah Kecamatan Cabang Bungin, di mana Kecamatan Cabang Bungin itu adalah zona hijau, dan memang di sini itu area pertanian, di mana danau ini sejatinya ingin dijadikan sebuah embung yang tujuannya untuk pengairan pertanian. Kalau di daerah Cabang Bungin ini sebenarnya lebih banyak areal persawahan ya bang ya? Betul, karena memang ini zona hijau. Iya. Nah, terus setelah penggalian
selesai begitu saja, tidak ada kelanjutannya, dalam. Nah ini 2 meter dari saya ini udah dalam ini. Ini kalau anak-anak ini kalau bermain, kalau terpeleset ke sini, terperosok ke sini, ini bisa tenggelam. Jadi di pinggirnya aja sudah dalam. Sudah dalam. Terus lagi kan di sini kan belum ada turapnya, nggak ada pemagaran atau apa. Sedangkan di sana juga ada anak sekolah kan. Di situ kan ada SD. Nanti kita iya. Dimana di sini kalau musim penghujan, nah sekarang aja ini tuh masih banjir, jalan masih banjir ya kan. Di area sana juga masih banyak yang tergenang. Karena apa? Karena di sini ada suatu cekungan yang sangat dalam, tapi tidak ada drainase untuk kemana air ini mengalirnya. Jadi air dari hilirnya dibiarkan dari mana saja datang, cuma ya tidak beraturan Bang. Tidak beraturan. Karena tidak adanya drainase. Betul. Kalau kami sangat berharap di mana pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai pemerintah pusat, kami berharap bagaimana agar danau ini bisa ditindaklanjuti, dilanjutkan seperti apa yang menjadi konsep awal dari yang pernah digarap oleh Citarum Harum dan juga BBWS. Memang kalau memang sejatinya ini mau dijadikan embung, tolong realisasikan agar betul-betul tercipta sebuah embung ataupun kolam retensi di area danau ini, dimana agar betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar Desa Jaya Laksana ini, Kampung Bojong ini, agar sesuai dengan apa yang menjadikan program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi, tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Dan mudah-mudahan jika memang dari pemerintah Kabupaten Bekasi juga pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menindaklanjuti ini kami sangat luar biasa mengucapkan terima kasih. Berarti ini Bang ya, pembuatan danau ini adanya itu di era gubernur sebelumnya Bang ya? Iya betul. Di era gubernur Pak RK. Ridwan Kamil. Nah Betul. untuk yang buat danau ini juga dari provinsi atau kabupaten awalnya? Dari provinsi. Dari provinsi ya, Dari BBWS provinsi. ya? Iya, BBWS dan Citarum Harum. Karena waktu itu di wilayah Sungai Citarum itu sedang ada program normalisasi sungai, gitu kan, wilayah Citarum yang dilaksanakan oleh pihak BBWS dan juga Citarum Harum. Nah di sini termasuk adanya penggalian, ikut-ikut digali juga di sini, gitu kan, yang dimana tujuannya memang awalnya informasi rapat awalnya itu waktu di kantor Desa Jaya Laksana itu konsepnya yang ingin dijadikan sebuah embung, gitu kan, kolam retensi Ya, untuk menampung air hujan. untuk Bang, menaikkan hujan dan di saat nanti musim kemarau itu airnya tersedia untuk mengaliri sawah. betul. Ini lokasinya juga berdekatan dengan Sungai Citarum ya? Betul. Bang? Ini 300 meter dengan Citarum. Nah, sedangkan Sungai Citarumnya itu tinggi kan, dataran tinggi ya? Tinggi. Nah, di betul. perkampungan ini dataran rendah. Dataran rendah, betul. Ya kita lihat aja itu, ini tuh ada pagar-pagar itu udah pada ini kan. Iya. Pagar-pagar punya masyarakat itu, pagar pekarangan itu Pagar keamanan Bang. ya itu udah longsor semua, udah pada longsor gitu kan, kena longsor. Nah, termasuk rumah ini juga, ini ada rumah itu udah retak itu ke longsor. Karena apa? Karena di bawahnya ini labil itu apa namanya? Karena abrasi itu. Kelihatannya aja seperti dangkal Bang. Ya? Betul. Ini dalam banget ini. Itu di pinggiran ini tuh ibu-ibu dewasa aja tuh pinggiran itu kan. Itu. Ya, jadi itu dari keluhan dari warga guys ya. Salah satu warga yang tinggal di daerah sekitar Danau Kalimati ya guys, ini di Kecamatan Cabang Bungin. Nah, memang kalau bisa kita lihat di sini guys, ini air dari danaunya itu meluap ya, meluber ke jalanan, walaupun ini jalannya hanya untuk jalanan motor. Nah, info dari warga tadi guys ya, ini kalau pas musim hujan guys, ini terendam semua guys. Ya di sana ada rumah, nah di sana juga ada rumah, itu terendam semua
Kata si warga tadi itu hampir sepinggang, parah-parahnya guys, saat musim hujan ya. Ya, lokasi Danau Kalimati ini guys ya, tidak jauh dengan keberadaan dari Sungai Citarum guys. Nah, Sungai Citarumnya itu di sana ya, jarak 300 meter dari Danau Kalimati ini guys. Nah, Danau Kalimati ini dimanfaatkan juga oleh warga sekitar untuk sekedar mancing ya, mancing dan juga mencari tutut. Nah, kita lihat di sana emak-emak lagi nyari tutut guys ya. Tututnya di sini sehat karena di sini tuh belum tercemar oleh limbah danaunya. Ya, alhamdulillahnya danau ini masih alami, tidak tercemar oleh limbah guys. Ya, bisa kita lihat guys ya, ini ada jalan seukuran untuk kendaraan motor saja guys ya yang lewat. Nah, tetapi memang di sisi pinggir jalannya itu guys ya, tidak ada drainase. Tidak ada drainase atau selokan kecil guys ya. Nah, di kondisi tertentu saat musim hujan di sekolahan ini guys, ini sekolahan dasar ya, sekolahan dasar atau SDN juga sering terendam oleh banjir guys. Jika sekolahannya terendam banjir, otomatis siswanya diliburkan ya. Nah, kondisi danaunya seperti ini guys ya, memang sangat memprihatinkan ya. Nah, kita lihat di sana itu guys ya, di sana itu dekat sekali dengan rumah warga ya. Tidak ada batas antara danau dan daratannya guys, tidak dikasih pagar, jadi sangat berbahaya untuk anak-anak bermain di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsad. Saya perwakilan atas nama dari masyarakat Kampung Bojong, Desa Jaya Laksana, Kecamatan Cabang Mungin, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini saya memohon kepada Bapak Bupati Kabupaten Bekasi dan juga Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kami memohon agar segera untuk menindaklanjuti terkait permasalahan Danau Kalimati ini, yang dimana awalnya tujuannya untuk dijadikan sebuah embung atau kolam retensi. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Bupati dan juga Pak Gubernur agar menindaklanjuti, di mana supaya Danau Kalimati ini betul-betul menjadi harapan masyarakat kami dan bisa berfungsi dengan baik, dan sehingga bisa menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Jaya Laksana ini. Karena di wilayah Cabang Mungin ini adalah zona hijau, di mana ada area pertanian abadi, di mana membutuhkan sebuah memang pasokan air yang sangat luar biasa. Karena di mana musim kemarau Cabang Mungin ini sering sekali terkena bencana kemarau. Sehingga dengan adanya embung ini ke depan, kemarau itu bisa diatasi dengan adanya embung ini, sehingga petani-petani di sini bisa terus melakukan aktivitas-aktivitas pertaniannya untuk dapat mensejahterakan keluarganya, para petani-petani yang ada di sekitar wilayah Desa Jaya Laksana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RT di sini ya Pak ya? Iya, betul. Namanya siapa Pak? Bapak Harun Rosid. Bapak Harun ya. Nah, ini apakah benar di sini setelah dibuatkan danau yang fungsinya itu awalnya sebagai embung ya Pak ya? Iya, embung. Nah, ini justru tanahnya ini malah terjadi erosi Pak, bener Pak? Iya. Jadi tanahnya itu terkikis. Betul. Karena keberadaan danau ini Pak. Bisa dikasih lihat Pak, yang mana Yang ini. yang longsor itu Ini Pak? longsornya ya. Memang sebelumnya kan Sini ya? bantarannya agak jauhan ya, ada sekitar Ya harusnya 1 posisi daratan ini lebih maju Pak ya? Iya, lebih maju. Sekarang udah agak terkikis. Oh gitu. Harapan saya selaku RT setempat dari Desa Jaya Laksana agar bisa menindaklanjuti
karena memang sebelumnya dari pihak Kabupaten Bekasi dan pemerintah yang dulu belum ada kelanjutan ya terkait embung air ini. Nah, ini awalnya proyek dari gubernur terdahulu, Pak ya? Iya, betul. Dari gubernur RK. Iya. Nah, cuma tidak ditindaklanjuti kembali, hanya digali saja. Iya, betul. Ya, harapan Bapak untuk gubernur yang sekarang itu yang dipimpin oleh gubernur KDM itu apa, Pak? Saya berharap bisa menindaklanjuti ya agar embung air ini tidak terbengkalai sampai saat ini seperti ini gitu. Karena memang aksesnya ini embung air ini agak berbahaya ya karena banyaknya anak-anak sekolah. Jadi dia banyak yang bermain di kobak ini gitu. Ya, jadi harus diperhatikan sisi keselamatannya, Pak ya. Iya, betul. Bisa dibuatkan pagar. Nah, dan juga tadi ada permintaan dari salah satu warga supaya dibuatkan drainase ya, Pak ya. Iya. Drainase di tiap jalan-jalan di perkampungan warga yang ditujukan itu hilirnya di embung ini, Pak. Betul, Pak? Iya, betul. Ya, semoga saja didengar oleh Gubernur Jawa Barat saat ini, Pak ya. Bapak KDM atau Bapak Deddy Mulyadi. Terima kasih, Pak RT. Terima kasih, sama-sama.